Bagi yang belum tahu bahwa Toyota Rush sampai saat ini masih menjadi market leader ya untuk kelas LS UV. Jadi desainnya masih seperti ini untuk jangka waktu yang lama. Itu mungkin menjadi alasan Toyota untuk mempertahankan desainnya ya, dan hanya menyediakan facelift saja. Faceliftnya pun hanya minim sekali ya untuk saat ini. Nah, bagi Anda yang pengen membeli Toyota Rush dan berencana untuk buat lebaran nanti, ini waktu yang tepat sekarang ini. Jangan mepet-mepet lebaran pokoknya. Saya akan mengupdate harga terbarunya di bulan Maret 2025 ini. Nah, sekarang kita update harganya dari Toyota Rush tipe GR manual, harganya Rp313.300.000. Kemudian untuk Toyota Rush tipe GR Matic harganya Rp324 juta. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY, dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Nah, bagi Anda yang pengen tahu diskon netnya berapa, apa saja program yang berlaku di bulan ini, kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview spesifikasi Rush terbaru dari tipe GR Matic berikut ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Rush GR Sport. Untuk grillnya ini berbeda, dan bisa kita lihat warnanya sekarang black glossy, dan di belakang di samping kanan ada emblem GR-nya. Kemudian di bagian headlampnya tidak ada perubahan. Lampnya masih menggunakan LED multi reflektor. Ada alisnya di bagian sini. Kalau lampu kecil kita nyalakan akan terlihat lebih bagus di bagian gelapnya ya. Dan ini ada kesan smoke-nya atau kehitaman di bagian headlamp. Untuk lampu senya ini masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian perubahan juga terjadi di bagian bumper depannya. Bentuknya berbeda ya. Kalau pengen lihat detailnya bisa scroll video perbedaan antara Rush yang facelift dan yang sebelum facelift. Ya, untuk fog lampnya sendiri ini masih menggunakan bohlam biasa. Bisa kita lihat ya. Walaupun ini perubahannya tidak sedetail ya, perubahannya tidak begitu tampak, tapi Toyota Rush ini masih menjadi LSUV terlaris. Nah, kita ke bagian samping dari Toyota Rush yang facelift warna putih ini. Sebelumnya kita bahas masalah kuncinya. Kuncinya tentu saja seperti ini ya. Ada tombol lock dan unlocknya. Dan di sini tentu saja menggunakan keyless entry. Nah, kalau kita tekan tombol locknya ini, spion akan melipat secara otomatis. Kalau kita tekan tombol unlock, ini spionnya tidak terbuka. Tapi untuk membuka spionnya nanti kita pas nyalakan mesinnya akan membuka secara otomatis. Jadi ini untuk auto foldingnya ini agak berbeda sedikit dengan model seperti di Toyota Avanza tipe G maupun Veloz. Nah, kita lihat dari ukuran bannya ya, di sini menggunakan ring 17. Peleknya ini two tone color, dan kita lihat ukurannya menggunakan ban ukuran 215/60. Dan ini untuk desain peleknya ini sama persis dengan pelek di Daihatsu Terios yang tipe R Custom. Nah, di sini warnanya untuk overfendernya menjadi black glossy dan lebih tebal ya. Jadi kelihatan lebih maco, lebih gagah untuk Toyota Rush yang facelift 2024 ini. Untuk spionnya, teknologinya seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan auto folding, tapi auto foldingnya agak berbeda. Ini melipatnya pas hanya di kunci kontak ini ya, yang tanda mengunci. Tapi untuk membukanya itu tidak bisa menggunakan kunci untuk dibuka ini. Nah, seperti ini tidak bisa ya. Tapi akan membuka secara otomatis bila kita nyalakan mesinnya. Jadi ini nanti pas kita mau jalan, nyalakan mesinnya maka akan membuka secara otomatis. Untuk cover spionnya ini menggunakan warna black glossy.
tidak sewarna bodi ya, jadi tampilannya kelihatan lebih sporty dan tentu saja lebih maco. Ada lampu spionnya di sini. Nah, untuk Toyota Rush ini sudah dilengkapi dengan talang air ya. Ini dari pabriknya langsung. Dan tentu saja untuk ciri khas dari sebuah SUV itu ada roof rail-nya di bagian atas. Nah, kita ke handle-nya. Untuk handle-nya sendiri, ini Toyota Rush yang sekarang yang facelift ini warnanya warna hitam ya, black glossy, hitam mengkilap, hitam metalik. Dan ada keyless entry-nya. Di sini berupa tombol. Jika kita tekan dan akan membuka dan mengunci secara otomatis untuk pintunya. Nah, ini tidak berubah ya, ada list garnish chrome yang memanjang dari bagian kaca depan ke bagian kaca belakang. Ya, kesannya lebih mewah untuk kelas Toyota Rush ini. Nah, untuk side body moldingnya ini tentu saja juga berubah. Side body molding dari Toyota Rush yang facelift 2024 ini sekarang agak turun ke bawah ya, mepet di pintu bagian bawah pintu. Kalau yang sebelum facelift itu agak naik ke atas. Dan untuk emblem GR-nya ini sudah dihilangkan. Dan desain bentuk dari side body moldingnya juga berbeda ya dengan yang sebelum facelift ini. Kita ke bagian door trim pintu depan dari Toyota Rush facelift ini. Nah, yang perlu diketahui kalau yang mau beli Toyota Rush ini ya, ini bukan jahitan asli karena ini memang bahan dari hard plastik. Jadi ini jahitan cetakan plastik dari pabriknya. Nah, ada bahan blue through di bagian sini ya, dan ada di bagian armrestnya ini bahannya dari bahan soft touch. Nah, kalau ini jahitan asli karena ini bahan soft touch atau bahan kulit sintetis. Nah, di bagian handle pintu dalamnya ini sudah dilapisi dengan chrome, dan di sini ya tombol-tombol penting untuk kaca spion. Ini yang untuk retractable, untuk pengaturan cermin, dan di sini yang maksudnya auto untuk jendela, membuka jendelanya hanya di bagian driver saja untuk power window-nya. Nah, kita masuk sedikit. Di sini sudah ada engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya, untuk idling stop, untuk mengiritkan atau membantu keiritan bahan bakarnya. Kemudian di sini ada traction control agar tidak slip pada saat kita menanjak ya. Mungkin banyak kerikilnya atau untuk bermanuver di tikungan tajam itu tidak terjadi oversteer dan understeer. Ini namanya traction control atau vehicle stability control. Nah, sekarang kita lihat perubahan apa saja yang terdapat di sisi interior dari Toyota Rush GR facelift ini. Nah, yang pertama itu dari segi audionya. Audionya sekarang ukurannya lebih besar dibanding dengan Toyota Rush sebelumnya. Kalau dulu 7 inch, sekarang berubah menjadi 9 inch. Kalau nggak salah ini ukurannya 9 inch. Dan di sini desainnya sekarang floating ya, kelihatan mengambang dan kelihatan bagus banget nih kualitas dari audio Toyota Rush yang facelift ini. Untuk menu dari audionya juga hampir sama ya. Tapi di sini sekarang sudah ada fitur NFC-nya di Toyota Rush yang terbaru ini. Ada Android Auto, Apple CarPlay, ada smartphone connection, kalau nggak salah ini mirroringnya atau Miracast-nya. Nah, secara kualitas kelihatannya ini lebih bagus dibandingkan dengan audio yang sebelumnya. Dan secara desain juga sangat menarik sekali karena ini floating. Kemudian perubahan selanjutnya ini di bagian atapnya. Untuk atap dari Toyota Rush sekarang yang facelift ini menggunakan full black. Jadi kelihatan lebih sporty ya. Kalau dulu ini warnanya krem di bagian atapnya ini, sekarang sudah full black. Jadi kesan sporty dan mewah memang didapatkan
dari warna dari interior yang serba hitam. Untuk fitur yang lainnya di bagian interior itu masih sama dengan Rush GR yang sebelumnya. Nah, bagian interior saya kira hanya itu saja perubahannya, audio dan warna dari atap Toyota Rush GR ini. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk antenanya sendiri sudah menggunakan shark fin antena. Ada rear spoilernya dan kaca belakangnya sudah ada defoggernya. Untuk lampu belakangnya ini sudah LED, lampu utama, lampu rem, lampu seinnya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Nah, perubahan terjadi di bagian ini ya, garnish berwarna hitam ini. Kalau dulu itu sewarna body, jadi sekarang warnanya hitam. Di bagian list door, back door ini. Nah, sudah ada kamera parkir dan ada 2 buah sensor parkir di bagian belakang. Ada emblem Rush di bagian kiri dan GR Sport di bagian kanannya. Nah, perubahan juga terjadi di bumper bagian belakang ya. Nah, sekarang ini bumper guardnya ini berwarna silver dan bentuknya agak berbeda dengan Toyota Rush yang sebelum facelift. Nah, bagian belakang kita bisa lihat ya seperti ini.